Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya di video kali ini untuk memberikan tutorial membuat kuis di Moodle dan membuat soalnya dari Microsoft Word ke Exam View ya. Oke, jadi pertama Bapak Ibu eh, buka browsernya, lalu Bapak Ibu diketikkan di kolom URL-nya itu Bapak Ibu ketik moodle.kegiatanbelajarmengajar.id/depmain. Di pojok kanan atas, Bapak Ibu klik login. Setelah itu, Bapak Ibu input username dan password. Pastikan bahwa huruf besar kecilnya itu sudah benar. Karena ketika salah huruf besar kecil, pasti Bapak Ibu akan error. Tidak bisa login. Bapak Ibu login. Jika Bapak Ibu menginput username dan passwordnya sudah betul, maka Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke dashboard. Jumpa lagi nama Bapak Ibu siapa gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu klik beranda. Nah, di sini Bapak Ibu scroll ke bawah, Bapak Ibu cari mapel apa yang Bapak Ibu ajarkan. Di sini saya sudah buatkan, ada P5, ada muatan lokal, ada informatika, beserta nama Bapak Ibu gurunya di sini ya. Tinggal dicari aja di scroll, gitu ya. Misalkan contoh IPA. Di sini ada Bu Elvia, Bu Verti, Bu Dwi Sulistiani, Bu Septika. Saya klik IPA. Nah, nanti Bapak Ibu, nah di sini sudah saya pisah-pisahkan ada biologi, ada fisika, ada kimia, gitu ya. Nah, di pojok kanan atas, Bapak Ibu pastikan mode editnya diklik, berubah menjadi biru. Oke, kalau sudah biru, Bapak Ibu tambahkan aktivitas atau sumber. Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu klik quiz. Oke, misalkan di sini eh, UH1 biologi, misalkan gitu ya, nama kuisnya. Lalu waktu pengerjaannya, Bapak Ibu centang 3 item, waktu mulai kuis, waktu berakhir kuis, dan durasi pengerjaan kuis. Misal kuis ini akan untuk dikerjakan hari Senin, 19 Juni. Berarti ini jam 7 pagi misalkan, gitu ya, jam 7 pagi, dan selesai di hari yang sama, misalkan jam 9, durasinya 2 jam gitu ya. Oke, Bapak Ibu durasi 2 jam. Sorry. Nah, ini berarti ini durasinya 2 jam ya. Oke, seperti ini. Di bagian nilai, Bapak Ibu, mohon dirubah di bagian diizinkan mengerjakan. Ini dirubah ke sekali aja. Cukup sekali. Oke, terus di opsi ulasan, nah di sini jangan ada yang dicentang ya, Bapak Ibu. Dimatikan saja semuanya. Supaya siswa tidak bisa mengetahui jawaban betulnya dan juga siswa tidak bisa mengetahui berapa nilai yang ia peroleh. Lalu Bapak Ibu klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, sekarang rumah kuisnya sudah ada. Nih, Bapak Ibu klik. Nah, di sini belum ditambahkan soal. Artinya ini memang ini belum ada soalnya kan, baru baru buat rumahnya aja. Sekarang kita buat soalnya. Pertama, Bapak Ibu siapkan file di Microsoft Word-nya, file soalnya. Nah, ini contoh misalkan seperti ini ya. Nanti template soal ini saya akan kirimkan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya perlu merubah soal dan opsi jawabannya. Pertama, Bapak Ibu ketikkan nama kuisnya, nama ulangannya. Contoh di sini soal UH1 IPA Biologi kelas 12 misalkan. Terus jenis tipe pertanyaannya di sini multiple choice, dibuat sama aja gitu ya. Oke, ini soal. Nah, ini opsi jawaban. Nah, mohon perhatikan Bapak Ibu, di sini pakai numbering ya.
Bapak Ibu mohon diatur numberingnya, jangan ngetik manual, tapi gunakan fitur numbering untuk soal. Dan begitu pun untuk jawaban. Dan jawaban harus pakai numbering juga. Jangan Bapak Ibu ketik manual A, B, C gitu ya, pakai manual. Tapi pakai fitur numbering supaya rapi, supaya runut. Karena kalau tidak pakai numbering, nanti sistem akan menolak. Lalu setelah itu, setelah opsi terakhir, Bapak Ibu enter, tambahkan ANS. ANS itu artinya answer. Jawaban betulnya apa? ANS titik dua spasi D. Berarti jawaban betulnya adalah D. Jadi nanti Bapak Ibu gunakan template file ini, Bapak Ibu hanya merubah soalnya. Bapak Ibu tinggal blok, Bapak Ibu tinggal ganti dengan soal Bapak Ibu apa gitu. Ya. Begitupun untuk opsinya. Bapak Ibu jangan dihapus semua tapi cukup ngeblok aja opsinya salah diganti dengan opsi yang Bapak Ibu soal dari Bapak Ibu itu. Gitu ya. Ini soal satu begitu. Jadi setiap soal baris soal terus enter setelah soal baris soal lalu di baris kedua adalah baris opsi jawaban. Di baris berikutnya adalah answernya atau jawaban betulnya apa. Lalu Bapak Ibu setelah answer ini dikasih satu enter kosong gitu ya untuk berpindah ke soal berikutnya. Jangan rapet, jangan seperti ini. Tapi harus dikasih jarak gitu ya. Lanjut ke soal nomor 2, lakukan hal yang sama. Soal nomor 3 ini ada tabel ya. Bapak Ibu bisa menggunakan tabel, gambar, memasukkan gambar gitu, silahkan bebas terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru matematika juga bisa menggunakan equation, perperan atau apa pangkat silakan. Bisa ya. Jadi misalkan mau menambahkan soal matematika gitu, misalkan Bapak Ibu matematika mau menginput dengan menggunakan fitur equation. Bisa juga Bapak Ibu. Jadi ini udah lengkap ya. Misalkan hitunglah gitu ya. Oke, di sini insert equation. Misalkan Bapak Ibu mau tentang perperan gitu, bisa juga gitu ya. Dengan 2/5 dikali misalkan kita campurkan aja ya ini soal equationnya ya. Kita gunakan beberapa fitur. Nomor 2 misalkan seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu, jadi jangan takut. Nah, misalkan gini ya. Jangan lupa nanti dikasih opsi A. Sorry. Masih ada equation ternyata. Nah, Bapak Ibu make sure bahwa A, B, C-nya itu harus urut, harus sama dengan soal-soal berikutnya. Nah, maksudnya digeser gitu si A-nya ini. Gitu ya. Ini juga digeser. Nah, misalkan di sini saya nggak ngitung asal aja ya, misalkan 200, B 300, 400, 500, 600. Nah, di terakhir Bapak Ibu tambahkan ANS spasi misalkan C. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, saya nggak ngitung. Misalkan seperti ini. Oke, atau ini diganti aja kalimatnya. Berapakah nilai dari, nah gitu ya. Seperti ini misalkan. Nah, ini jadi itu. Dah, gitu ya. Jadi ini bebas aja Bapak Ibu mau pakai equation, mau gambar, mau table silahkan diatur serah Bapak Ibu gitu ya. Nah, setelah semuanya beres, nah di bagian file Bapak Ibu mohon diperhatikan save as ini jadikan RTF. Biasanya kan kalau Word itu formatnya adalah DOCX ya, tapi Bapak Ibu pilih yang RTF Rich Text Format. Setelah itu Bapak Ibu klik save. Nah, jadi udah. Oke, kalau sudah Word-nya sudah siap, Bapak Ibu keluarkan aja. Lalu Bapak Ibu buka ini aplikasi ExamView Import Utility. Bapak Ibu buka aplikasi ExamView Import Utility adalah aplikasi untuk merubah dari Word ke BNK. Ini kita next saja.
Nah, tadi di sini ada tiga gambar folder gitu ya. Bapak Ibu pilih yang tengah. Bapak Ibu klik. Nah, terus Bapak Ibu pilih folder mana, folder yang ada file RTF tadi. Tadi saya menaruhnya di folder download. Kita buka. Nah, nanti akan kelihatan tuh. Ini dia soal yang tadi saya buat. Gitu ya. Diklik, lalu Bapak Ibu select. Oke. Sudah di gambar folder yang ketiga yang di bawah, Bapak Ibu klik, pilih hasilnya itu nanti mau ditaruh di mana. Nah, di sini misalkan saya taruh di desktop. Hasil jadinya gitu ya. Setelah dirubah ke BNK, nanti mau ditaruh di mana. Di sini saya taruh di desktop. Jadi folder yang kedua ini yang tengah, ini adalah folder di mana file RTF yang Bapak Ibu simpan ada di mana. Lalu gambar folder yang ketiga adalah nanti hasil importnya mau Bapak Ibu taruh di mana. Gitu ya. Kalau sudah Bapak Ibu klik next. Ini di next saja, di next saja, di next saja, finish. Nah, ini lagi memproses. Biarkan, biarkan dia memproses. Nah, kalau sudah ada tulisan import completed, berarti soal yang tadi Bapak Ibu buat sudah semuanya menjadi BNK. Yuk, mari kita cek. Ini kita keluarkan aja. Tadi ada di desktop ya. Nah, betul ada di desktop. Nah, ini dia yang di atas ya, Bapak Ibu ya. Kita klik, coba kita buka. Oke. Dan ini soalnya yang tadi kita buat dari Word tadi ya. Sama ya. Bapak Ibu klik file. Lalu di sini ada export. Ya, ada import, ada export. Nah, Bapak Ibu pilih export. Jadikan ke Blackboard 7.1. Yang ini Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu tulis nama soalnya tadi UH1 Bio. Ini kita kopas aja. Save. Ini kita paste di sini dan di sini. Dua kali paste. Oke. Nah, dia adanya di desktop. Kita cek ada di desktop. Kita cek di desktop. Nah, udah ada di desktop nih. UH1 Bio. Ya, udah ada satu nih UH1 Bio. Udah ada di desktop. Kalau sudah bentuknya zip seperti itu, Bapak Ibu kembali ke Moodle-nya. Di Moodle ini ada bank soal. Bapak Ibu klik bank soal. Setelah itu, Bapak Ibu di bagian atas di sini ada panah ya, ada soal-soal panah. Bapak Ibu klik, ada pilihan kategori, ada pilihan impor, ada ekspor. Bapak Ibu pilih yang impor. Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang Blackboard, lalu kita pilih berkas. Tadi kan kita menyimpannya di desktop ya. Kita cek di desktop. Oke, tadi namanya UH1 Bio, UH1 Bio. Nah, ini dia. UH1 Bio, kita open, lalu kita unggah berkas ini. Nah, sudah ada UH1 Bio, lalu kita impor. Nah, ke-6 soal yang tadi sudah muncul. Kita klik lanjutkan. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu kembali ke klik soal. Tadi kan masih kosong ya soalnya. Sekarang, nah ini kan masih kosong tuh, belum ada soal ya. Sekarang Bapak Ibu klik tambah, pilih dari bank soal. Nah, di bagian atas nih, Bapak Ibu klik panah ke bawahnya. Bapak Ibu pilih yang tadi, 6 soal tadi. UH1 Bio. Nah, muncul ke 6 soal yang tadi. Bapak Ibu klik semuanya. Lalu Bapak Ibu klik tambahkan soal terpilih pada kuis. Tara, soalnya sudah muncul di kuisnya. Soal ke-6 soalnya tadi. Kalau Bapak Ibu mau memeriksa manual, silakan dilihat, diklik tanda apa ini, kaca pembesarnya. Tuh, yang tadi equation sudah muncul di sini. Sudah bisa. Sekarang yang ini. Nah, sudah ada. Sekarang coba yang ada gambarnya ya.
Mana ya? Oh, ini ada tabel nih. Ah, sorry, salah, salah klik saya. Nah, ini nih yang ada yang tadi ada tabel ya. Kita klik kaca pembesarnya. Nah, muncul tabelnya tuh rapi ya. Nah, berupa gambarnya juga jelas. Ya, oke, sudah muncul. Lalu ini coba kita cek. Nah, tuh opsi jawabannya ada gambar seperti ini, jelas juga ya. Oke, ini hanya mau mengecek aja, Bapak Ibu tidak perlu mengedit apapun, gambar, tabel apapun sudah masuk kalau pakai Xampiu. Oke, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa dicentang kocok soal supaya soal ini teracak tampilannya di siswa. Lalu kotak nilai maksimumnya dirubah menjadi 100, setelah itu simpan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik kuis. Sekarang apa kuisnya sudah ada soalnya, sudah bisa dikerjakan oleh para peserta didik. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.